Beta, bagaimana kabar hari ini? Semoga sahabat Beta selalu diberikan kesehatan. Sahabat Beta, hari ini saya berada di depan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Hari ini ada kegiatan aksi yang dilakukan sekelompok orang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Covid. Mereka melakukan orasi beberapa menit di depan alun-alun Simpang 7 Kudus dan mereka melakukan long march atau jalan kaki dari alun-alun Simpang 7 menuju ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Dalam orasinya tadi menuntut mengenai tentang penanganan COVID yang dianggap tidak transparan dan kurang kompeten. Jadi bagaimana tuntutannya, bagaimana aksinya, ikut bersama saya. Sahabat, ini aksi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Covid sudah sampai di depan DKK. Mereka melakukan perjalanan atau jalan long march dari alun-alun Simpang 7 Kudus menuju ke Kabupaten. Kepada tim gugus tugas COVID-19 DKK tadi, satu, usut tuntas penggunaan anggaran dana COVID-19. Yang kedua, segera ubah kebijakan terkait dengan tatanan hidup masyarakat di Kabupaten Kudus. Yang ketiga, rapat-rapat di Forkopimda, hasilnya kalau hasil terakhirnya jangan sampai hanya protokol kesehatan, tapi telurkanlah hasil yang lebih baik, minimal untuk penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Kudus menjadi berkurang. Ada reduksi-reduksi tertentu dengan persoalan-persoalan tersebut. Kami juga berharap bahwa tim pemulasaran jenazah yang diinstruksikan PLT kepada DKK segera dibentuk, sehingga lembaga-lembaga yang kompeten, lembaga yang terkait, kesannya tidak sendiri-sendiri melakukannya, tapi ada koordinasi yang baik dan konsolidasi yang baik. Itu tuntutan kami, bahwa aksi ini akan berlanjut untuk kedepannya hingga pada jajaran yang lebih tinggi. Selama ini penanganan COVID di Kudus seperti apa? Mulai dari pasien sampai pemulasarannya gimana? Untuk penanganan pasien di wilayah Kabupaten Kudus memang hanya dilakukan oleh relawan-relawan dan lembaga-lembaga tertentu saja, tidak ada koordinasi yang baik. Bahkan lembaga yang berkompeten pun ketika dimintai bantuan hanya mengiyakan, tapi pelaksanaan teknisnya tidak ada. Maka kami sampaikan sekali lagi bahwa penanganan harus optimal untuk mengusir virus tersebut, minimal untuk mengurangi.
anggaran usut tuntas terkait dengan kinerja DKK yang memble, terkait dengan kinerja gugus tugas yang amburadul, membuat statement yang tidak jelas tanpa basic data yang kuat. Terus terkait dengan pemulasaran yang hanya kesannya dilakukan satu lembaga, tidak ada koordinasi yang baik. Jadi ini kan masukan ya, bagi kami ini masukan dan bentuk partisipasi masyarakat pada kami ya, salah satu bagian dalam penanganan COVID di Kabupaten Kudus. Dan kami sangat akan apresiasi ya, apa yang disampaikan tadi, dan tentu akan kami tindak lanjuti. Jadi nanti kita tentu menghubungi mungkin dalam waktu singkat ya, setelah kita juga melaporkan ya kepada pimpinan ya, apa yang menjadi aspirasi mereka. Nanti kita akan tindak lanjuti. Untuk pengadaan kami, walaupun sebetulnya DKK diberi kewenangan untuk kasus ini kan apa bencana, itu boleh tidak pakai lelang, tapi bisa menunjuk si A, si B untuk melaksanakan. Tapi kami tidak pernah lakukan itu. Jadi kami setiap kali mau beli APD maupun apa saja, kami melibatkan inspektorat dan harja. Dan kami tidak hanya mengundang 1 atau 2 penyedia. Ada beberapa penyedia, siapa yang berani harga paling rendah, itulah yang menjadi pemenang. Jadi kami tidak pernah menunjuk orang per orang atau penyedia satu persatu, tapi kami buka. Misalnya katakanlah pengadaan masker bedah dengan spek sesuai kita. Siapa yang di antara mereka yang harga berani paling rendah, itu yang kita pakai. Jadi kami tidak pernah menggunakan PL, walaupun sebetulnya sah-sah saja dan legal dan boleh, tapi kami demi keamanan kita semua terkait pengadaan APD ini kan harga kan tidak wajar. Waktu itu yang masker saya ngasalin 30.000 iso dadi sekian ratus. Lah ini yang tidak kami inginkan kalau terjadi audit, dan kami ada pendampingan inspektorat pun tidak hanya 1-2 orang, rata-rata 4 sampai 5. Berapa Bu anggarannya Bu yang 15,3 sekian. 15,3 Dan miliar kita ya? 15 M. 15,3. Terkait tadi belum terkait manipulasi data. Kewenangan kami kalau untuk data COVID, karena data COVID itu kami hanya dapat dari rumah sakit yang melakukan penanganan. Jadi DKK tidak pernah melakukan penanganan pasien. Yang melakukan adalah rumah sakit kirim data ke notif Jawa Tengah ya Pak, COVID Jawa Tengah, DKK baru. Jadi untuk itu bukan DKK, jadi untuk semua ada di rumah sakit. Jadi sahabat, itulah liputan saya hari ini mengenai tentang aksi dari massa yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat COVID. Jadi hari ini mereka melakukan kegiatan aksi dari alun-alun Simpang Tujuh Kudus menuju kantor DKK Kabupaten Kudus. Setelah mereka melakukan orasi di sini, mereka menuntut adanya pertama yakni transparansi dana terkait kegiatan atau penanganan COVID di Kabupaten Kudus. Jadi itulah kegiatan hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan refleksi bagi sahabat kita semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe